Sebetulnya ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi insan pariwisata atau industri pariwisata. Sebetulnya perlu diluruskan kembali Mbak Maria bahwa Bali itu sudah dibuka sejak tanggal 14 Oktober 2021 sebetulnya. Hanya memang kita masuk beberapa negara mengalami boleh dikatakan gejala atau gelombang ketiga dari COVID ini sehingga ada ketidak ketelancaran dalam hal penanganan atau pengaturan dan juga tidak didukungnya adanya penerbangan yang langsung atau aturannya yang mengatakan penerbangan langsung ke Bali itu sendiri. Yang jelas sejak ditutupnya pariwisata ini tahun 2020 bulan April atau ditutupnya pintu pariwisata memang dengan dibukanya kembali Bali di bulan Februari tanggal 4 ya tentu saja ini merupakan suatu nafas segar atau pergerakan pariwisata itu sendiri akan sangat berikan dampak positif di Bali. Demikian Bang Ibu Maria. Sejauh ini ketika tadi Anda katakan bahwa tahun lalu sebenarnya sudah dibuka begitu ya untuk wisatawan mancanegara, trafficnya sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang sudah cukup banyak sebenarnya antusiasme wisatawan mancanegara untuk kembali lagi mengunjungi Bali, Pak Ricardo? Ya, sebetulnya Bali ini kan salah satu boleh katakan tujuan wisata dunia ya. Jadi boleh katakan favorit atau destinasi yang populer untuk Indonesia itu Bali. Jadi memang kami sendiri di Perseroan sangat terus berkomunikasi dengan partner-partner kami di luar negeri dan mereka terus menanyakan kapan Bali akan dibuka untuk wisatawan sehingga terutama wisatawan asing sehingga ya antusiasme atau demand itu terus naik ditambah pula dengan pengumuman pemerintah ini yang boleh dikatakan sudah sudah diberitakan secara luas di media-media internasional. Demikian Mbak Maria. Nah, selain itu untuk menarik para wisatawan masuk lagi mengunjungi destinasi wisata di dalam negeri, misalnya seperti contohnya Bali yang akan dibuka nih, pemerintah menerapkan masa karantina menjadi 5 hari nih Pak Ricardo ya, dikurangi begitu ya. Anda melihat seperti apa? Apakah ini juga cukup bisa semakin menarik ya khususnya bagi para wisatawan? Ya, penanganan karantina itu perubahan regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah yang baru saja disampaikan oleh Pak Menko Marves memang sangat menarik. Cuman ini kembali lagi kita ke dalam mengambil istilah karantina ya. Karena beberapa negara terutama di regional kita sendiri di ASEAN, beberapa negara sudah tidak menerapkan karantina jika wisatawan tersebut sudah mendapatkan 2 kali vaksin atau fully vaccinated travelers kita boleh katakan. Dan tapi kita di Indonesia masih menerapkan sistem karantina untuk mencegah COVID ini atau penyebaran COVID ini lebih tinggi dengan maksudnya. Nah, untuk Bali sendiri pemerintah sudah memberikan suatu skema yang mana karantina ini sebetulnya tidak karantina di kamar, tapi sifatnya karantina bubble. Jadi tamu yang datang atau wisatawan asing yang datang setelah mereka lolos PCR atau setelah mereka PCR di bandara akan ditransfer atau diantar langsung ke hotel mereka dan mereka bisa sambil untuk menunggu hasil dari PCR tersebut. Jika negatif, besoknya mereka bisa menikmati fasilitas ada yang di hotel. Jadi ini agak sedikit seperti modifikasi sebetulnya untuk sehingga wisatawan asing pun tertarik untuk datang, jadi tidak karantina di kamar, melainkan karantina di lingkungan hotel itu sendiri. Jadi dia bisa ke pantai, bisa ke kolam renang dan menikmati fasilitas yang ada. Dengan tentunya mereka juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh hotel itu tersebut. Demikian, Mbak Maria. Berarti masuknya ke hotel karantina seperti itu ya, Pak ya? Atau ini bisa menjadi daya tarik atau justru malah pilihannya malah wisatawan semakin ragu begitu untuk berkunjung karena ya daripada costly ke hotel karantina begitu ya lebih baik nanti aja ke Balinya gitu. Seperti apa nih Pak Ricardo? Justru kita mencoba menghilangkan konotasi karantina itu sendiri Mbak Maria. Maksudnya adalah supaya ini kesannya tidak mereka itu dikarantina di satu tempat. Misalnya mereka rata-rata kalau
wisatawan asing, kita berbicara wisatawan Eropa lah, mereka itu rata-rata tinggal ke 12 malam. Jadi mereka bisa menikmati di 5 hari pertama di dalam hotel, ya setelah itu mereka bisa keluar hotel untuk menikmati atau melakukan kegiatan-kegiatan wisata di Bali itu sendiri. Ini suatu skema atau modifikasi agar untuk menampung atau untuk menjawab demand yang ada di Bali sebagai destinasi terpopuler di Indonesia ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ricardo, kalau kita lihat sampai dengan saat ini ya, atau kita review perjalanan sepanjang tahun lalu sampai dengan awal tahun ini dari tingkat kunjungan, okupansi perhotelan, begitu ya, seperti apa sih Pak yang terjadi nih saat ini khususnya di Bali dan sekitarnya Pak? Ya, kalau untuk Bali sendiri ya terus terang aja ini kan destinasi yang diciptakan untuk wisatawan ya atau turis asing. Sehingga memang mereka atau Bali sendiri sangat memerlukan wisatawan asing untuk membuat pulau ini menjadi menarik. Memang sejak April 2020 yang tadi saya katakan, sejak pemerintah menutup pintu masuk untuk wisatawan, terutama ke Bali, ya otomatis memang tidak ada wisatawan yang masuk, Bu. Karena memang regulasinya cuma mengatakan demikian, dan kedepannya pun akan diberlakukan beberapa regulasi, contohnya visa dan lain-lain. Dan ini pun kita berharap dengan adanya skema regulasi yang baru nantinya itu lebih friendly untuk wisatawan, mudah untuk mengakses sehingga menarik minat wisatawan untuk datang ke Bali. Nah, kemarin ini kan pertanyaan dari wisatawan asing, terutama dari partner-partner kami di luar negeri, mengatakan bahwa apakah karantina itu di kamar? Kalau di kamar itu otomatis mereka agak keberatan ya, karantina dalam kamar. Tapi kalau itu di hotel dan dengan waktu 5 hari, 4 malam 5 hari ini, itu sudah suatu perubahan yang besar sekali dan menciptakan kenyamanan untuk wisatawan itu sendiri dalam rangka liburan atau leisure.